halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Saat ini saya mempresentasikan tentang manajemen keuangan, yaitu saham dan obligasi. Perkenalkan, nama saya Samuel Kurniasih Jalagan, NIM 17040315, mengikuti manajemen keuangan kelas 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham itu merupakan salah satu alat atau surat berharga yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan, dan surat tersebut bisa diperjualbelikan lalu memiliki nilai finansialnya setiap saat bisa naik atau bisa turun. Nah, surat berharga ini memiliki sifat kepemilikan. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik dari suatu perusahaan. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka akan semakin banyak juga kekuasaannya pada perusahaan. Nah, di sini ada terdapat dua jenis saham, yaitu saham preferred dan saham biasa. Saham preferred itu maksudnya dia merupakan saham yang mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen dibandingkan dengan saham biasa. Sedangkan saham biasa itu seorang pemilik perusahaan yang sebenarnya mereka menanggung sebuah risiko dan memperoleh keuntungan. Kemudian kita akan membahas manfaat pemilik saham. Nah, manfaatnya apa aja sih? Yang pertama ada capital gain. Capital gain itu selisih dari harga beli serta harga jual saham yang dilakukan. Dalam hal ini, pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham karena harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Lalu ada dividen. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang kemudian dibagikan bagi para pemegang saham. Dividen umumnya dibagikan dalam bentuk uang secara tunai atau bisa pula dalam bentuk rupiah sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian ada saham bonus. Nah, saham bonus itu keuntungan pemegang saham diperoleh dari saham bonus yang diambil dari agio saham. Agio saham itu selisih antara harga jual terhadap harga normal suatu saham ketika perusahaan melakukan penawaran di pasar perdana. Namun tidak semua perusahaan memiliki saham bonus. Nah, kemudian apa aja sih risiko saham? Nah, risiko saham itu yakni diantaranya risiko sistematis, yaitu risiko investasi yang tidak bisa dihindari oleh investor. Dia bersifat eksternal, misalnya risiko suku bunga, nilai kurs, inflasi, gejolak pasar global, dan sejenisnya. Kemudian ada risiko tidak sistematis. Nah, di sini adalah risiko yang bisa dihindari oleh investor, misalnya penurunan penjualan, korupsi manajemen, hingga kebangkrutan. Kemudian ada capital loss. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Nah, kemudian ada risiko likuidasi. Nah, perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Kemudian ada penilaian saham. Penilaian saham itu adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Penggunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan, atau secara umum harga pasar potensial. Nah, jenis penilaian saham itu diantaranya ada yang pertama, nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku ini mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Untuk rumusnya dapat dilihat dalam presentasi berikut. Kemudian ada penilaian saham kedua, nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh pemerintah dan penawaran saham di pasar modal akan disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nah, nilai pasar ini tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga nilai yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Kemudian ada nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik ini adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Nah, ada dua analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya saham. Yang pertama, fundamental security analysis, yaitu analisis harga saham yang berdasarkan pada data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalkan laba, dividen, atau penjualan. Kemudian ada technical analysis, yaitu analisis harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham. Kemudian kita masuk ke materi obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi itu adalah suatu surat yang berharga yang dikeluarkan atau dijual oleh sebuah perusahaan maupun pemerintahan, supaya perusahaan atau pemerintah tersebut bisa memperoleh sumber dana atau kerja dari investor. Nah, karakteristik dari obligasi itu diantaranya, yang pertama, obligasi memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, memiliki nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi.
Kemudian ada setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga. Kemudian obligasi memiliki indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kemudian obligasi memiliki masa jatuh tempo, yaitu 5, 10, bahkan 30 tahun. Yang terakhir yaitu obligasi itu memiliki peringkat, misalnya AAA, AA+, AA- atau BB+. Peringkat ini mencerminkan risiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Nah, peringkat AA ini merupakan peringkat yang tertinggi. Peringkat AA+, AA-, BB+, dan seterusnya menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya. Nah, kemudian ada jenis obligasi di Indonesia itu ada 4 jenis obligasi yang beredar. Yang pertama ada obligasi rekap. Obligasi ini diterbitkan dengan tujuan tertentu pada rangka rekapitulasi perbankan sero maupun swasta. Kemudian ada surat utang negara, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah supaya dapat membiayai defisit APBN. Kemudian ada obligasi retail Indonesia, yaitu obligasi berupa APBN dengan nominal kecil sehingga bisa dibeli secara retail. Kemudian ada surat berharga syariah negara atau obligasi syariah, yaitu mempunyai tujuan yang sama dengan obligasi retail atau surat utang negara demi membiayai defisit APBN, hanya saja dilakukan dalam ketentuan syariah. Kemudian ada keuntungan dari obligasi. Nah, keuntungan yang pertama itu mampu memberikan pendapat tetap, yaitu pemegang saham akan memperoleh pendapatan tetap yang berupa kupon. Nah, kedua ada pendapatan atas penjualan obligasi, yaitu keuntungan kedua dari pemegang obligasi bisa menjualkan obligasi yang dimiliki. Jika kita menjual obligasi lebih tinggi daripada angka beli, kita akan mendapat capital gain atas penjualan tersebut. Nah, kemudian ada keuntungan obligasi bagi investor. Yang pertama, tingkat risiko lebih rendah, yaitu prinsipnya dapat dilihat dalam bentuk rating atau peringkat. Peringkat ini akan mengukur kemampuan kondisi finansial emiten untuk mengembalikan pinjaman dan membayar bunga kupon secara penuh sesuai dengan lembar waktu. Kemudian ada likuiditasnya yang mudah. Likuiditas itu atau kemampuan obligasi untuk dicairkan atau ditransaksikan tergolong cukup baik karena obligasi dapat diperjualbelikan sesuai keinginan pemegang obligasi. Kemudian ada kupon dan capital gain. Pada tiap kontrak obligasi terdapat sejumlah bunga yang harus dibayarkan dari emiten kepada pemberi dana. Nah, kemudian kupon obligasi magang memang memiliki profitabilitas sendiri dan juga dapat menjadi pendapatan tetap atau passive income bagi kita berupa cash flow atau kupon. Kemudian ada dapat dikonversi. Nah, dapat dikonversi ini obligasi dapat diubah atau dikonversikan menjadi saham pada perusahaan penerbit obligasi oleh pemberi dana atau pemegang obligasi. Kemudian ada nilai obligasi. Nah, ada 3 kemungkinan harga pasaran obligasi ditawarkan. Yang pertama ada par atau nilai par, yaitu harga obligasi sama dengan nilai obligasi. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% kali 50 juta, yaitu 50 juta. Kemudian ada ad premium dengan premi. Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% kali 50 juta, yaitu 51 juta. Kemudian ada F discount dengan diskon, yaitu harga obligasi lebih kecil dari nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% kali 50 juta, yaitu 49 juta. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Terima kasih kepada Saudara Glenn. Saya ingin bertanya kepada Saudara Glenn, apa sajakah sektor saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI? Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, bagaimana karakteristik dari saham biasa dan saham preferen? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mas Cinta terlebih dahulu, yaitu apa saja sektor saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah,
saham-saham itu banyak macam-macamnya, ada beberapa sektor. Nah, berdasarkan JASICA, yaitu Jakarta Stock Exchange Industrial Classification, sektor saham itu ada saham pertanian, keuangan, barang konsumsi, pertambangan, aneka industri, properti, layanan, infrastruktur, dan industri dasar dan kimia. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Susan, karakteristik saham biasa itu seperti hak suara para pemegang saham dapat ikut serta dalam penentuan Dewan Komisaris. Lalu hak yang harus didahulukan jika organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Kemudian tanggung jawab yang terbatas pada jumlah yang telah diberikan. Kemudian untuk karakteristik saham preferensi yaitu memiliki berbagai tingkat, dapat juga diterbitkan dalam karakteristik yang berbeda. Kemudian tagihan terhadap suatu angka dan pendapatan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada saham biasa. Kemudian dividen kumulatif, yaitu jika belum membayar dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan yang lebih dahulu daripada saham biasa. Kemudian konvertibilitas, yaitu dapat ditukar menjadi saham biasa jika terjadi kesepakatan antara si pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Sekian dari jawaban yang bisa saya berikan dan presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.